Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang peramalan, kesalahan peramalan dan regresi korelasi yang terdiri dari kami dan saya sendiri Anissa Maharani dan teman-teman saya yaitu Hikmatur Rohmania, Mayang Sari, Mita Zainuri, dan Muhammad Fajar. Yang ingin dibahas dari peramalan yang tadi saya sebutkan yaitu pengertian dan tujuan peramalan, jenis peramalan, langkah-langkah peramalan, pendekatan peramalan, metode peramalan, dan peramalan time series. Peramalan menurut para ahli, menurut Gesper tahun 2004, aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan permintaan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Dengan demikian, peramalan merupakan suatu dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada beberapa variabel peramal, sering berdasarkan data deret waktu historis. Dan menurut Supranto, tahun 1984, forecasting atau peramalan adalah memperkirakan sesuatu pada waktu-waktu yang akan datang berdasarkan data masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Kegunaan peramal. Yang pertama, menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Kedua, penambahan sumber daya. Dan ketiga, penjadwalan sumber daya yang ada. Prinsip-prinsip peramalan. Peramalan melibatkan kesalahan atau error. Peramalan sebaiknya memakai tolok ukur kesalahan peramalan. Peramalan famili, produk lebih akurat daripada peramalan produk individu atau item. Peramalan jangka pendek lebih akurat daripada peramalan jangka panjang. Dan jika dimungkinkan, hitung permintaan daripada meramal permintaan. Jenis peramalan apabila dilihat dari sifat penyusunannya, maka peramalan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas peramalan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Dalam hal ini, pandangan atau judgement dari orang yang menyusunnya sangat menentukan baik atau tidaknya hasil ramalan tersebut. Peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data-data yang relevan pada masa lalu, dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisa data tersebut. Jika dilihat dari jangka waktu ramalan yang disusun, maka peramalan dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek, yaitu peramalan ini akan memberikan hasil peramalan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Peramalan jangka pendek akan biasanya memberikan hasil yang akurat. Peramalan jangka menengah, yaitu peramalan yang digunakan dalam kondisi jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun ke depan. Peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang digunakan untuk meramalkan kondisi dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun ke depan. Hasil peramalan ini biasanya digunakan untuk bahan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan pasar, studi kelayakan, perencanaan kapasitas, dan lain-lain. Langkah-langkah peramalan. Ada 7 langkah berikut ini dapat kita jadikan sebagai acuan, yaitu pertama, menetapkan tujuan peramalan. Contohnya, kita melakukan peramalan permintaan untuk mengontrol jumlah produksi setiap bulan, minggu, hingga harian. Kedua, memilih unsur apa yang akan kita ramal. Kita dapat melakukan berbagai macam peramalan, misalnya peramalan penjualan hingga maintenance, untuk mengetahui kapan sebuah part mesin akan rusak. Ketiga, memilih time frame atau jenjang waktu peramalan. Maksudnya adalah, apakah kita akan melakukan peramalan per bulan atau per tahun? Sebaiknya Anda melakukan lebih dari 1 time frame. Keempat, memilih tipe model peramalan. Ada banyak model yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan.
Sebaiknya Anda menggunakan model peramalan lebih dari satu model. Kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Hal itu dikarenakan data merupakan acuan kita dalam membuat keputusan dalam peramalan. Gunakanlah data yang ada semaksimal mungkin. Semakin banyak Anda menggunakan data, semakin kecil kemungkinannya peramalan yang Anda buat meleset. Keenam, buat peramalan sesuai dengan data yang menggunakan metode model peramalan yang telah kita pilih. Ketujuh, memvalidkan hasil dan menerapkan hasil peramalan. Lakukan beberapa penyesuaian kembali terhadap hasil peramalan kita untuk mengantisipasi faktor-faktor X, yaitu tidak terdeteksi oleh model peramalan yang telah kita pilih. Pendekatan peramalan. Berdasarkan sifat ramalan yang telah disusun, maka peramalan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas kualitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena hasil peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang berdasar intuisi, judgement atau pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Biasanya peramalan secara kualitatif ini didasarkan atas hasil penyelidikan seperti DLP, S-curve, analogis, dan penelitian bentuk atau morphological research, atau didasarkan atas ciri-ciri normatif seperti decision matrix atau decision trees. Peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Dengan metode yang berbeda akan diperoleh hasil peramalan yang berbeda. Adapun yang perlu diperhatikan dari penggunaan metode tersebut adalah baik tidaknya metode yang dipergunakan sangat ditentukan oleh perbedaan atau penyimpangan antara hasil ramalan dengan kenyataan. Metode yang baik adalah metode yang memberikan nilai-nilai perbedaan atau penyimpangan yang mungkin. Metode peramalan. Peramalan berdasarkan metode atau pendekatan. Peramalan kuantitatif menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik dan data historis atau variabel-variabel kausal untuk meramalkan permintaan. Peramalan kualitatif menggunakan intuisi, pengalaman pribadi, dan berdasarkan pendapat atau judgement dari yang melakukan peramalan. Peramalan time series. 1. Rata-rata bergerak atau moving average. Rata-rata bergerak menggunakan sejumlah data aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Rata-rata bergerak berguna jika kita dapat mengasumsikan bahwa permintaan pasar akan stabil sepanjang masa yang kita ramalkan. Kedua, penghalusan eksponensial. Exponential smoothing. Metode exponential smoothing ini merupakan pengembangan dari metode moving average. Dalam metode ini, peramalan dilakukan dengan mengulang perhitungan secara terus-menerus dengan menggunakan data terbaru. Setiap data diberi bobot data yang lebih baru diberi bobot yang lebih besar. Rumus metode exponential smoothing. Kesalahan peramalan. Menurut Nasrowindi dan Haidrus-Usman, tahun 2004.239 menyatakan bahwa sebenarnya membandingkan kesalahan peramalan adalah suatu cara sederhana apakah suatu teknik peramalan tersebut patut dipilih untuk digunakan membuat peramalan data yang sedang kita analisa atau tidak. Minimal prosedur ini dapat dipergunakan sebagai indikator apakah suatu teknik peramalan cocok digunakan atau tidak. Dan teknik yang mempunyai MSE terkecil merupakan ramalan yang terbaik. Sedangkan menurut Freddy Rancuti tahun 2005.280 menyatakan keharusan untuk membandingkan perhitungan yang memiliki nilai MAD paling kecil. Karena semakin kecil MAD, berarti semakin kecil pula perbedaan antara hasil forecasting dan nilai aktual. Heiser-Render tahun 2009.2 177 mengungkapkan bahwa
Tiga dari perhitungan yang paling terkenal adalah deviasi mutlak rata, mean absolute deviation atau MAD, dan kesalahan kuadrat rata, mean squared error atau MSE. Tiga dari perhitungan tersebut antara lain mean absolute deviation atau MAD, mean squared error atau MSE, mean absolute percent error atau MAPE. Kesalahan peramalan. Untuk lebih jelasnya mengenai tiga perhitungan kesalahan peramalan dapat dijelaskan sebagai mean absolute deviation atau MAD, di mana nilai kesalahan dihitung dengan mengambil jumlah nilai absolut dari tiap kesalahan peramalan dibagi dengan jumlah periode. Kedua, mean squared error atau MSE, di mana nilai kesalahan dihitung dengan menggunakan rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan diamati. MSE merupakan cara kedua untuk mengukur kesalahan peramalan keseluruhan. MSE merupakan rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan yang diamati. Kekurangan menggunakan MSE adalah bahwa ia cenderung menonjolkan deviasi yang besar karena adanya pengkuadratan. Mean absolute percent error atau MAPE, di mana kesalahan dihitung dengan menggunakan rata-rata diferensiasi absolut antara nilai yang diramal dengan nilai aktual dan dinyatakan sebagai presentasi nilai aktual. Persamaan regresi. Persamaan regresi merupakan persamaan matematik yang memungkinkan peramalan nilai suatu perubah tak bebas dependent variable dari nilai perubah bebas independent variable. Diagram pencar. Scatter diagram yang menggambarkan persebaran nilai-nilai observasi perubah tak bebas dan perubah bebas. Nilai perubah bebas ditulis pada sumbu X atau horizontal. Nilai perubah tak bebas ditulis pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Nilai perubah tak bebas ditentukan oleh nilai perubah bebas. Anda sudah dapat menentukan mana perubah tak bebas atau perubah bebas. Contoh, umur versus tinggi tanaman. X umur dan Y tinggi. Biaya promosi versus volume penjualan. X biaya promosi, Y volume penjualan. Regresi linear atau sederhana. Metode kuadrat terkecil, least squared method. Metode yang paling populer yang menetapkan persamaan regresi linear sederhana. Bentuk umur regresi linear sederhana. Y sama dengan A ditambah BX, yaitu perubah tak bebas. A konstanta, X perubah bebas, dan B kemiringan. Korelasi linear sederhana. Koefisien korelasi atau R. Ukuran hubungan linear perubah X dan Y. Nilai R berkisar antara plus 1 sampai min 1. Nilai R yang plus ditandai oleh nilai B yang plus. Nilai R yang min ditanda nilai B yang min. Jika nilai R mendekati plus 1 atau mendekati min 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear yang tinggi. Jika nilai R sama dengan plus 1 atau R sama dengan min 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear sempurna. Jika R sama dengan 0, maka X dan Y tidak memiliki relasi atau hubungan linear dalam kasus R mendekati 0. Anda dapat melanjutkan analisis regresi eksponensial. Koefisien determinasi sampel atau R sama dengan R kuadrat. Ukuran proporsi keragaman total nilai perubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai perubah X melalui hubungan linear. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.